Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mendidik kita, membina kita kepada jalan kebenaran dan selamat hingga surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah pertemuan kali ini akan membahas Al-Qur'an diturunkan secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Orang-orang kafir berkata dalam surat Al-Furqan ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru. Dan orang-orang kafir berkata, laula nuzila alaihil Qur'an. Laula, mengapakah nuzila diturunkan Al-Qur'an? Ini Al-Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa sih Quran tidak diturunkan langsung sekaligus? Satu buku, satu bundle. Allah menjelaskan di penutup ayat tersebut dalam surat Al-Furqan ayat 32. Kadzalika, oleh karena itu, linusabbita bihi, untuk menguatkan iman. Bihi, dengan Al-Quran tersebut, fuadaka, hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, perlahan, bertahap, pelajarilah dan seterusnya. Ini sebagai alasan kenapa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Untuk menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Insan juga dijelaskan, inna nahnu nazalna, sesungguhnya kami, kami, nazalna, kami telah menurunkan Al-Quran, yaitu Al-Quran, alaikal, inna nahnu nazalna alaikal Qur'ana tangzila, alaika kepadamu, kepada Muhammad, tangzila, bertahap, seayat, 5 ayat, ada yang langsung satu surat seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan lain sebagainya. Termasuk surat Al-Fatihah, surat yang langsung turun sekaligus 7 ayat beserta Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu, jangan sampai kita belajar Al-Quran dengan nafsu, pengen langsung menguasai 1 juz atau langsung 2 juz, atau kita melihat orang hafal 30 juz, kita langsung bernafsu mengejar sehari semalaman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan terlalu bergerak cepat untuk menguasai Al-Qur'an. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya kewajiban kami, sesungguhnya tugas kami, yaitu Allah dan juga malaikat Jibril, alaina jam'ahu, mengumpulkan Al-Quran di dalam dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka ikutilah bacaan-bacaan sesuai yang dicontohkan. Sebagaimana dulu Nabi dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihi assalam inda Ghoro Hiro, di Gua Hiro, ketika ayat pertama Jibril mengatakan Iqra, bacalah, dalam bahasa Indonesia bacalah. Tetapi Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqori'in, saya nggak bisa baca. Diulangi lagi, Iqra, bacalah.
Ma ana biqori'in, saya kan nggak bisa baca. Iqra. Baru di ketiga kalinya Nabi Muhammad paham. Cukup mengikuti apa yang disampaikan malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru Nabi Muhammad ngikutin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, berarti Allah, alladzi khalaq, yang menciptakan. Sampai 5 ayat. Karena ayat Al-Qur'an begitu mulia, Nabi Muhammad langsung menggigil atau kedinginan karena kemuliaan Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad turun dari Gua Hira menuju rumahnya, bertemu dengan istrinya Siti Khadijah, berkata, Zammiluni, selimutilah aku karena kedinginan. Faktor diturunkan ayat Al-Quran yang luar biasa sampai menggetarkan hati. Maka Al-Quran turun jika ayat itu dipelajari, direnungi, difikirkan, maka dia akan menjadi sesuatu yang menggetarkan hati. Itu adalah tujuan ayat Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dari usia 40 ketika diangkat menjadi Rasul. Ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang terakhir adalah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian adalah agama Islam. Jadi agama Islam adalah agama yang menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Dalam surat Al-Baqarah di ayat yang lain, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Maka Nabi Muhammad menghafalnya dan mengajarkan ayat-ayat ini kepada sahabat-sahabatnya. Dari penghafalan Al-Quran itu ada hikmah. Kaum bangsa Arab itu terkenal bangsa jahiliyah, bangsa kebodohan. Bayangkan dulu bangsa Arab mandi pakai arak, pakai khamar. Bayi perempuan yang lahir dibunuh. Wa idzal mau'u datusu ilas. Apabila bayi perempuan yang baru lahir dibunuh, mereka akan menuntut, bertanya kepada orang yang membunuhnya nanti di hari akhirat. Itu pun bangsa kebodohan atau terkenal jahiliyah, jahil, bodoh. Jahiliyah, kebodohan, masdar. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menjelaskan huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Dialah Allah, huwallazi, dialah Allah. Ba'atsa, yang mengutus, fil ummiyina, di dalam kaum yang ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Termasuk Nabi Muhammad lahir dari bangsa yang ummi. Ummi itu kaum yang umat yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Rasulan minhum, Rasul, seorang utusan, sebagaimana dulu banyak juga utusan-utusan dari Allah. Ada Nabi Nuh, ada Ibrahim, Musa, Isa, dan lain sebagainya. Minhum, dari kalangan mereka. Berarti dari siapa? Dari ummi tadi, orang-orang Arab. Minhum, walladzi ba'atsa rasulan minhum, yatslu, mentilawahkan, membacakan. Tadi membacakan Iqra kepada sahabat-sahabatnya. Dia bertahap, dapat dari malaikat Jibril ayat ini terus dibacakan kepada sahabat-sahabatnya. Ada juga ayat yang turun berdasarkan sebab. Mereka bertanya tentang ruh, ada juga seperti itu. Surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Jika dalam Al-Quran ada kata-kata wa yas'alunaka, mereka orang Arab atau selain Arab ada yang bertanya wa yas'alunaka, kaknya kepada Nabi Muhammad lagi, anir ruh, tentang ruh. Ada juga mereka yang bertanya tentang haid, wa yas'alunaka anil mahid. Ada juga mereka yang bertanya tentang khamar, wa yas'alunaka anil khamar. Ada juga yang mereka bertanya tentang sedekah, infak,
wa yas'alunaka madza yunfikun. Dan setiap ada ayat wa yas'alunaka, maka di situ ada jawaban dari Allah. Kul, katakan. Kul dalam bentuk fi'il amr, katakan. Wa yas'alunaka anir ruh, kul, kulir ruhi min amri rabbi. Sesungguhnya ruh adalah urusan-urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah Nabi Muhammad dikasih tahu tentang ruh kecuali sedikit saja. Ada juga kul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai orang-orang kafir. Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Karena mereka bertanya duluan, Allah itu bagaimana? Ada juga yang bertanya tadi seperti haid. Yatslu alaihim ayatihi. Nabi Muhammad mentilawahkan, membacakan tadi tilawah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Itu tilawah. Atau Yasin wal Qur'anil hakim. Ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya dalam tafsir kitab Mafatihul Ghaib di sana dijelaskan ayat itu ada dua, ada ayat kauni yang berhubungan dengan alam, ada ayat kauli yang berhubungan dengan ucapan Allah, yaitu Al-Qur'an. Ini seperti ini. Ayatihi, tanda-tandanya yaslu alaihim ayatihi wa yu'allimumul kitaba wal hikmah. Dan Rasul tadi menjelaskan semua yang ada dalam isi Alkitab, Al-Qur'an. Karena Rasul bertugas menjelaskan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wal hikmah. Hikmah itu hadis-hadis Nabi, hadis-hadis sahih. Wa yu'allimumul kitaba wal hikmah wa in kanu. Padahal dulunya kanu itu dari kata kana yakunu fi'il madi, tetapi kembali kepada orang-orang Arab dalam bentuk jamak muzakkar. Kanu, mereka dulunya, wa in kanu min qablu, sebelum turun Al-Qur'an ini, la fi dhalalim mubin, mereka dalam kesesatan yang nyata. Tetapi lihat, Al-Qur'an diturunkan untuk membina bangsa Arab dan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Qur'an bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, rahmat. Kita lihat kaum negara Arab makmur. Pemasukan dari haji berapa miliar. Bahkan di sana imam masjid Mekah, nanti kita cek lagi, saya pernah dengar penghasilannya 120 juta per bulan. Makmur. Secara logika Indonesia sama Arab itu lebih banyak kehijauannya, pohon-pohonnya itu Indonesia. Di Arab lebih panas, padang pasir, tetapi mereka jauh lebih makmur. Kenapa demikian? Karena mereka menerapkan Al-Qur'an. Karena di sana diturunkan Al-Qur'an. Maka di sini kita akan mempelajari pembagian penurunan Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan, kita akan membagi bagaimana caranya Al-Qur'an turun. Ya. Secara bahasa, turun itu seperti nazala fulan minal jibal, contoh. Turunnya fulan dari gunung, bergerak. Ini turun yang kita pahami. Atau turunnya benda dari lantai ke-1 ke lantai kedua. Ini turun yang kita pahami. Tetapi turunnya Al-Qur'an tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Ini hanya secara bahasa. Secara istilah, pembagian Al-Qur'an di sini ada 3. Wujuduhu awalan, wujuduhu fil lauhil mahfuz. Memang pertamanya Al-Qur'an ini ada di Lauhul Mahfuz. Surat Al-Buruj ayat terakhir. Bal huwa Qur'anum Majid, sesungguhnya Quran itu penuh bijaksanaan. Fi lauhim mahfud, yang ada di dalam Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu sijlul am. Sijlul am itu seperti kertas kalau dalam pemahaman kita, yang menulis di situ segala sesuatu, takdir termasuk Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an yang pertama ada di Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud ada di mana? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu.
Terus dari Lauhul Mahfud ila sama'id dunya awil baitil izzah, menuju langit dunia, langit yang pertama, atau dinamakan Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit yang pertama, fi sama'id dunya. Al-Qur'an turun sekaligus. 6.236 ayat, 114 surat, 80 surat di kota Mekah diturunkan, sisanya di kota Madinah. Ada nanti pembagian, ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Turun sekaligus. Makanya di sini ada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar malam lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Karena di dalamnya ada Al-Qur'an diturunkan. Maka lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar juga ada di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an, yaitu dari Lauhul Mahfud menuju langit yang pertama. Ini turun sekaligus. Semua 6.236 ayat. Turun sekaligus. Maka bulan Ramadan menjadi mulia karena diturunkan Al-Qur'an. Lailatul Qadar juga menjadi lebih mulia karena diturunkan Al-Qur'an. Maka siapapun orang yang mau bertahap mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan, menghafal, maka dia akan menjadi mulia. Sama seperti malam yang paling mulia yang bernama malam Lailatul Qadar. Bulan yang mulia yang bernama bulan Ramadan. Maka di sini salisan Al-Qur'an yang ada yang ketiga adalah fil ard, yang ada di bumi. Khususon, ini khusus linnas lil jin wan nas, untuk jin dan juga manusia. Manusia dan jin, Qur'annya yang ada di bumi ini. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW menerima ayat, dan ayat itu dibacakan di masjid ketika menjadi imam dalam surat Al-Jin, wa annahu lamma qama Abdullah, dan sesungguhnya ketika qama berdiri, Abdullah berarti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad disebut hamba Allah juga. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, berdoa, yad'uhu, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, sampai akhir ayat. Maka bangsa jin itu ngikutin di belakangnya. Jadi imam dan Nabi Muhammad membacakan, bangsa jin juga ikut mendengarkan. Sehingga bangsa jin juga ikut belajar. Karena bangsa jin nabinya adalah Nabi Muhammad juga. Jadi itu hikmah turun Al-Qur'an, diturunkan berangsur-angsur. Ada yang diturunkan di kota Mekah selama 13 tahun, ada yang diturunkan di kota Madinah. Nanti ada gaya bahasa macam-macam. Kalau di kota Mekah, ciri-cirinya langsung to the point. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Apabila langit digulung, atau idza sama'un fatarat, apabila langit dipecah. Wa idzal biharu sujirat, apabila laut-laut dipanasin. Langsung ayat-ayat di Mekah biasanya ayat-ayat yang berhubungan dengan keimanan. Tapi yang diturunkan di kota Madinah berhubungan dengan syariat. Ada puasa, ada tentang hutang piutang, ada tentang haid, ada tentang riba, ada tentang bulan-bulan haji, puasa, kewajiban perang. Itu diturunkan di 2 Hijriah setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi itu para hadirin yang dimuliakan, intinya adalah Al-Quran diturunkan untuk dihafal, dipahami, dan menjadikan sebuah rahmat untuk orang-orang beriman. Dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan tidaklah kami turunkan Al-Quran melainkan di dalamnya ada obat untuk orang-orang beriman. Penyakit zahir maupun penyakit batin, penyakit hati maupun penyakit nampak. Zahir wal batin. Warahmah, dan menjadikan rahmat. Insya Allah dengan hikmah Al-Quran ini diturunkan bertahap, maka kita di sisa-sisa umur ini, mari kita hafalkan ayat ini bertahap saja.
tidak perlu langsung bernafsu sehari 1 halaman, yang penting istiqomah. Maka istiqomah ini insya Allah yang akan menjadikan kita dinilai sebagai penghafal-penghafal Al-Quran, sebagai menjadi ahli Allah insya Allah. Ya, itu saja. Mudah-mudahan pengajian kita di pagi hari ini tentang hikmah diturunkan Al-Quran bertahap bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.